Baik para jamaah sekalian, untuk mengefektifkan waktu kita, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu majelis kita ini dengan sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada guru kita yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Irfan Abu Nafid yang akan menyampaikan ilmu di kesempatan pagi yang berbarokah ini dengan mengangkat tema Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa Nabi Ibrahim Alaihissalam dan juga bisyarah Isa alaihi salam. Seperti apa paparannya kita simak langsung dari guru kita. Tafadhol masykur Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatul kiram, para peserta majlis subuh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan subuh yang mulia kali ini kita akan membahas salah satu sosok yang mulia di bulan Rabiul Awal, di bulan dengan keutamaan tersendiri, keutamaan di mana Al-Mustafa baginda Rasulullah SAW terlahir ke dunia menjadi babak baru bagi kemenangan umat manusia. Dalam hal ini para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati salah satu pembahasan yang cukup menarik dari apa yang kemudian diutarakan oleh para ulama, dan ini menyoal berkaitan erat dengan bagaimana kemudian doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga bisyarah kabar gembira Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam yang kemudian baik doa maupun juga bisyarah tersebut itu Allah abadikan di dalam ayat Al-Quranul Karim, ditafsirkan oleh para ulama dan dia relevan berkaitan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Dalam hal ini momentum Rabiul Awal di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia, ini tergambar kemuliaannya tergambar dalam ungkapan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu pada momentum lahirnya baginda SAW, beliau bersenandung. Wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu fa nahnu min dzalikan nuri fid diya'i wa subuli rasyadi nahtariqu. Dan engkau yang tatkala dilahirkan maka termuliakanlah bumi ini, wa dha'at binurikal ufuqu, dan bersinarlah dengan cahayamu, yakni ufuk di sana. Fananu min dzalika nuri fid diya'i, maka kami dari cahaya tersebut berada dalam sinar yang terang benderang. Wasubulu rasyadi nahtariku, dan di dalam dan di atas jalan-jalan petunjuknya kemudian kami berada. Dalam hal ini ikhwatul kiram a'azallahu ba'yakum, ungkapan apa yang kemudian diungkapkan oleh Al-Abbas ini pada prinsipnya ini seakan-akan menjadi gambaran bagaimana kemudian Allah menyifati baginda Rasulullah SAW yang dimana beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul 40 tahun kemudian. Di dalam ayatnya Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitabun yang merupakan kitab, yakni Al-Quran, anzalnahu ilaika yang kami turunkan ia kepada engkau wahai Muhammad SAW, litukhrijan nasa, agar engkau wahai Muhammad SAW mengeluarkan manusia dari kegelapan beragam kegelapan kepada satu cahaya. Di mana Allah di dalam ayat yang mulia dalam surat Ibrahim ayat pertama ini meminjam ungkapan az-zulumat untuk menggambarkan ragam kebatilan, kekufuran dan lain sebagainya. Az-zulumat ilan nur, kepada satu cahaya Islam itu sendiri. Kalau berbicara tentang az-zulumat yang diungkapkan dalam bentuk jamak, karena di sana ada kegelapan, katakanlah akidah-akidah kufur, beragam macam kekufuran,
baik dulu dan sekarang itu masih berlaku. Ketika Allah mengatakan litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur, pada prinsipnya kegelapan hari ini berupa katakanlah ideologi kapitalisme atau sebelumnya ideologi komunisme atau berbagai macam turunan keduanya, apakah pluralisme, ateisme, liberalisme, sinkretisme, multikulturalisme, feminisme, beragam macam pemahaman yang menyimpang semacam itu, para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi gambaran dari al-zulumat yang disabdakan al-Mustafa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Minal zulumati ila nur, kepada satu cahaya, di mana cahaya yang dimaksud dia merupakan bahasa majaz, bahasa kiasan, majazul isti'arah, bahasa kiasan dipinjam oleh Allah untuk menggambarkan satu jalan kebenaran, dan dia jalan Islam. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid, kepada jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji, ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah kemudian mengidafatkan, menisbatkan jalan tadi ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, sungguh di satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain. Dalam hal ini lahirnya baginda Rasulullah SAW ke dunia jelas, bahkan diikuti oleh berbagai macam isyarat kemenangan. Karena ketika baginda Rasulullah SAW terlahir ke dunia, dalam hal ini para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari ragam perbedaan pandangan atau ragam dalam hal ini ada kemudian irhasat, di mana Nabi SAW ketika terlahir ke dunia diikuti dengan tanda terjadinya berbagai terjadinya peristiwa yang kemudian menakjubkan, kharik lil ada, sesuatu yang keluar dari kebiasaan, dan dia menjadi tanda karomah bagi seorang calon nabi. Para ulama mengistilahkan dalam hal ini diistilahkan dengan irhas. Nah, di mana bagian Rasul disepakati oleh para ulama terlahir ke dunia pada hari Senin di Makkahul Mukarramah, dalam hal ini pada Amul Fil, ini di tahun gajah, dan ini menjadi kinayah dari momentum di tahun yang sama, bahwa terjadi peristiwa datangnya serbuan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, itu dari Habasa atau Ethiopia, yang kemudian hendak menghancurkan Ka'bah karena ia dengki ketika melihat, menyaksikan bagaimana kemudian umat manusia dari berbagai macam penjuru dunia itu menziarah Ka'bah al-Musyarrafah di Makkah itu. Nah, orang Habasa ini dengan budak-budaknya membawa pasukan gajah, di mana Allah pada tahun maka diistilahkan dengan Amul Fil. Baginda Rasulullah lahir pada Amul Fil, yakni pada tahun gajah, di mana peristiwa-peristiwa yang secara qat'i betul-betul terjadi, dan dia menjadi kisah tersendiri, salah satu fragmen kisah kehidupan yang orang-orang Quraisy. Mereka menyaksikan betul bagaimana kemudian Allah membinasakan Ashabul Fil, yakni Raja Abrahah yang membawa pasukan gajah itu. Dan apa yang terjadi menurut para ulama, prinsipnya itu bukan berarti memuliakan orang-orang kafir Quraisy dengan kekufuran mereka, sekali-kali tidak. Dalam hal ini bahkan ada penjelasan yang menarik. Allah dalam hal ini mempersiapkan kota Mekah dan juga Ka'bah. Allah jaga kemudian Mekah dan Ka'bah itu dari kehancuran yang akan disebabkan oleh Abrahah untuk risalah, untuk baginda langsung juga risalahnya. Dan itu ternyata memang terbukti. Jadi bukan karena faktor katakanlah kesyirikan, kufur, waliyadzubillah. Karena kita tahu betul yang namanya Ka'bah al-Musyarrafah di masa itu penuh dengan kesyirikan. Bahkan di dalam kitab tafsir digambarkan kata Makkah, wabil khusus di sekitaran Ka'bah, itu penuh dengan patung-patung, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya. Ini di antara 4 patung terbesar yang ada di sana. Ada 360 patung yang kemudian dihancurkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika momentum peristiwa Fatu Makkah itu sendiri. Dibersihkan kota Makkah, maka jelas apa yang diutarakan oleh para ulama bahwa Ka'bah dan kota Makkah dipersiapkan untuk salah satu menjadi pusat syiar Islam yang darinya kemudian tersebar Islam ke seluruh penjuru dunia, wabillahi taufiq.
Wabillahi taufik. Dalam hal ini ikhwatul kiram, Allah gambarkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, ini kan gambaran, bahkan ketika Allah mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bukankah kau menyaksikan, yakni mengetahui. Ada kalimat taro di sana mencakup tadi pengetahuan. Engkau mengetahui bagaimana kemudian Rabbmu, yakni Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi dengan rububiyahnya, bi ashabil fil, berbuat kepada para penunggang gajah. Yang pasukan gajah itu. Alam naj'al kaidan fi tadlil, di mana kemudian Allah menghancurkan tipu daya mereka. Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong itu yang melempari mereka dengan bebatuan dari sijil, bebatuan panas, bebatuan kerikil kecil yang kemudian Allah jadikan mereka betul-betul binasa. Dalam hal ini sifat risalah baginda Rasulullah SAW hadir ke dunia bisa kita bayangkan pada momentum ini saja. Sebelum baginda Rasulullah SAW terlahir ke dunia, Allah memenangkan. Ini menjadi isyarat bagi datangnya seorang nabi. Dalam hal baginda Rasulullah SAW itu sendiri yang terlahir ke dunia dengan membawa risalah Islam yang wajib, unggul dan bahkan diunggulkan. Dan menjadi sunatullah yang namanya Islam itu wajib memimpin dunia. Tidak ada ceritanya kemudian Islam terbelakang di bawah ketiaknya kapitalisme, komunisme, berbagai macam ideologi-ideologi yang menyimpang dan rendah itu. Karena kenapa? Karena Islam hadir ke dunia untuk memimpin peradaban manusia. Karena kalau tidak demikian rusak peradaban manusia. Kita sudah sangat jengah katakanlah dengan berbagai macam fenomena pembunuhan hari ini. Tersebarnya LGBT, kalau kemudian termasuk juga kesyirikan, khurafat dan sebagainya. Berbagai macam fenomena kesyirikan di muka-muka publik yang terang-terangan, kita mendapati bagaimana kemudian perdukunan, kesyirikan dan sebagainya. Kita sudah sangat harus mengevaluasi bagaimana kemudian dosa kesyirikan pertama yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam hari ini di zaman ini pun juga tersebar bahkan di muka publik. Kesyirikan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Kita sudah mendapati bagaimana kemudian fenomena LGBT yang hari ini berkembang bertumbuh subur di alam demokrasi yang menjadi habitatnya di sistem kapitalisme yang menjustifikasi itu semua mengatasnamakan mungkin kemaslahatan dan sebagainya, mengatasnamakan hak asasi manusia, kebebasan demokrasi. Tabaliyadzubillah. Apa yang kemudian disifati dalam Al-Quran sebagai al-fahisyah, perbuatan keji. Innakum la ta'tunal fahisyata Innakum la ta'tunal fahisyata. Innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Di mana ia menggambarkan perbuatan al-fahisyah itu sendiri. Waliyadzubillah. Kita mendapati banyak isyarat itu. Dan terlahirlah kemudian Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diutarakan dalam keterangan riwayat, dan ini yang kemudian bisa dikatakan sebut-sebut dipastikan kesahihannya. Di mana digambarkan di dalam hadis Nabi SAW, kharajal Imamu Ahmad, ini disitir oleh siapa? Oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ini di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Di dalam kitab ini Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali menyitir suatu riwayat, wa kharajal Imamu Ahmad min hadis Utbah bin Abdis Sulami ani Nabi SAW anna ummahu qalat, dan Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan mengeluarkan hadis dari hadis Utbah bin Abdis Sulami dari Nabi SAW bahwasanya ibundanya ini Sayyidah Aminah berkata, inni ra'aitu kharaja minni nurun adha'at minhu qusur Syam. Sesungguhnya diriku menyaksikan bagaimana kemudian keluarnya dari diriku itu sebuah cahaya, ini di mana tatkala baginda Rasulullah dilahirkan. Jadi ketika baginda Rasulullah terlahir ke dunia, itu Sayyidah Aminah itu menyaksikan keluarnya suatu cahaya adha'at minhu, yang kemudian tersinari dengan sinar tersebut qusur Syam, yakni istana-istana negeri Syam.
Dalam hal ini yang namanya negeri Syams ketika itu bisa dikatakan menjadi pusat di antara pusat kekuasaannya Bizantium. Datang kemudian Baginda SAW menyinari negeri-negeri Syams itu sendiri. Kita memahami betul bagaimana kemudian ketika Baginda SAW terlahir ke dunia dan 40 tahun kemudian beliau menjadi seorang nabi dan rasul, apa yang terjadi? Negeri Syams yang kemudian dikuasai oleh Bizantium dan Romawi. Baginda SAW mengirimkan surat kenegaraan yang menunjukkan posisi Baginda SAW sebagai sosok penguasa. Dan ini menegaskan kebenaran apa yang kemudian diutarakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, bahwa Baginda Rasulullah SAW termasuk juga diutarakan oleh Al-Imam oleh Al-Imam Al-Amidi, dilukilkan makalah para ulama lainnya yang menyitir bahwa Nabi SAW adalah seorang Al-Imamul A'zam, pemimpin, yakni kepala negara itu sendiri, seorang qadhi itu yang kemudian memutuskan perkara tentang masyarakat dengan Islam. Baginda SAW terlahir ke dunia, belum menjadi seorang nabi dan rasul setelah beliau SAW menegakkan daulah Islam di Madinah. Itu beliau mengirimkan surat kepada Heraklius, penguasa Romawi Bizantium di negeri Syams. Beliau mengirimkan surat min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sahibi Rum, kepada sahibnya Romawi Heraklius. Salamun ala man ittaba'al huda, salam kebaikan bagi orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk. Inni ad'uka ilal islami, sesungguhnya aku menyuruh engkau untuk masuk ke Islam. Fa in aslamta fala kamil malil muslimin, kalau kemudian engkau masuk Islam maka hak bagimu sama seperti hak kaum muslimin, wa alaika ma alaihim, kewajiban bagimu sama seperti kewajiban kaum muslimin. Fa in lam tadkhul fil Islam, fa in lam tadkhul fil islami fa'til jizyata, kalau engkau tidak mau masuk Islam tidak akan dipaksa, la ikraha fid din, tapi wajib untuk membayar jizyah. Ini penawaran yang kedua. Opsi yang pertama, diajak untuk masuk Islam Heraklius itu. Ketika kemudian kalau dia menolak, prinsipnya tidak ada paksaan dalam agama. Karena kalau dalam Islam tidak ada yang namanya kemunafikan. Orang wajib beriman berislam itu dilandasi oleh kesadaran. Wabillahi taufik, bukan oleh paksaan. Karena ketika dipaksa suatu keyakinan tapi dia tidak mau berpikir, yang ada yang terjadi adalah dia seorang munafik. Qalbunya menyimpan kekufuran, zahirnya menunjukkan keislaman. Tidak bisa, tidak boleh. Dalam hal ini tidak ada paksaan. Kalau kemudian dia tidak mau masuk Islam, tidak akan dipaksa. Tapi jelas Heraklius dalam hal ini dipaksa. Kalau tidak mau masuk Islam, dia dipaksa wajib tunduk kepada daulah Islamiyah Baginda Rasulullah SAW, kepada hukum-hukum Islam, ditawari untuk menjadi ahlu zimmah. Dan itu bukan pilihan. Dia wajib tunduk. Karena kalau misalnya tidak mau tunduk lalu menghalangi antara penduduk Romawi dengan dakwah Islam sendiri, itu sudah ditegaskan oleh Baginda Rasulullah SAW itu, atau dalam banyak keterangan lain itu, dalam hal ini maka akan diperangi dengan jihad fisabilillah itu sendiri. Ini posisi Nabi SAW sebagai kepala negara, mengirim surat kepada kepala negara yang namanya Heraklius. Nabi SAW mengirimkan surat itu menunjukkan eksistensi Islam dan kemenangannya, keunggulannya. Beliau SAW mengirim surat itu bukan surat yang kemudian mengandung basa-basi, menunjukkan rendahnya diri waliyadzubillah, tidak. Bagi Rasul menunjukkan izahnya Islam itu, mengirimkan surat kepada Heraklius singkat padat, khairul kalam maqalla wadal. Kalimatnya singkat padat, mengajak dia masuk Islam. Kalau tidak wajib membayar jizyah, tunduk kepada hukum-hukum Islam, dan wajib menjadi bagian dari kafir ahlu zimmah itu sendiri. Dan Nabi SAW melarang Heraklius, fala tahul bainal muslimina bainal fallahin wa bainal Islam. Jadi tidak boleh kemudian kau menghalangi antara dakwah Islam dan juga penduduk Romawi, pendudukmu itu sendiri. Karena kalau dihalangi maka terjadilah dalam hal ini. Dan ternyata Heraklius dia salah langkah dengan kejahiliahannya, dengan kebodohannya, dia malah kemudian memilih menolak itu semua dan memilih jalan yang berat, lebih berat lagi, memerangi, berhadap-hadapan dengan kaum muslimin. Apa yang kemudian terjadi, yang kita dapati di dalam perang Mu'tah di masa Baginda Rasulullah SAW itu,
itu mereka orang-orang Romawi kalang kabut, dibuat kalang kabut oleh kaum muslimin yang kemudian berangkat jihad fisabilillah, bahkan tidak langsung dipimpin oleh baginda SAW. Itu dalam perang Mu'tah. Mereka kalah secara telak. Berselang beberapa lama kemudian terjadilah yang namanya perang Tabuk, di mana baginda SAW langsung memimpin para mujahidin menuju negeri Syams, menuju wilayah Tabuk yang berdekatan sebetulnya dengan benteng-bentengnya orang-orang Romawi itu. Dan apa yang kemudian terjadi? Padahal bisa dibayangkan baginda langsung membawa pasukan mujahidin. Ini mengisyaratkan bahwasanya yang namanya jihad itu bagian dari ajaran Islam, itu sunnahnya baginda SAW. Dan itu tegak dalam hal ini dikoordinir oleh seorang kepala negara, yakni sosok baginda SAW itu sendiri. Bayangkan untuk memenangkan Islam itu, maka dalam hal ini baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sikap syar'i. Dan beliau memimpin pasukan mujahidin menuju wilayah Tabuk yang jaraknya cukup bahkan sangat jauh dari kota Madinah, Yasrib yang menjadi pusat daulah Islam ketika itu. Baginda SAW membawa pasukan di masa pacaklik, di tahun yang cukup menantang karena ketika itu terjadi pacaklik, kekeringan. Maksud dalam arti sedang panas-panas. Ketika kemudian baginda SAW membawa pasukan mujahidin ini, apa yang kemudian terjadi? Orang-orang Romawi, mereka yang sudah berada di Tabuk, lari tunggang langgang, ketika mendengar dari arah kejauhan, dari jarak yang jauh, baginda langsung juga proses baru jalan ibaratnya dari kota Madinah itu. Di perjalanan mereka mengetahui bahwasanya pasukan kaum muslim dipimpin langsung oleh baginda SAW, mereka kalang kabut, mereka galau, mengingat kekalahan mereka di dalam perang Mu'tah. Akhirnya mereka kembali ke benteng-benteng mereka sebagaimana lazim orang-orang Romawi dengan karakter penakutnya mereka, pengecutnya mereka terbiasa bersembunyi di balik benteng-benteng itu sendiri. Mereka lari tunggang langgang. Itu menunjukkan apa? Izahnya Islam kaum muslimin. Dan baginda SAW terlahir ke dunia itu, ikhwatil kiram, tadi antum bisa bayangkan itu terlahir dengan cahaya yang menerangi negeri-negeri Syams. Nah, menariknya para ulama, termasuk juga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, beliau ini ada makalah yang bagus dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ketika kita bicara tentang Maulid Nabawi, maka kita perlu ingat ada esensi yang paling penting untuk disampaikan kepada masyarakat itu. Ada kalanya kita masih sangat kurang orang berbicara tentang Maulid Nabawi. Mereka lupa, ada sebagian kaum muslim barangkali lupa, dan kita perlu kita ingatkan bahwa kelahirnya baginda SAW itu lahirnya kemenangan Islam. Islam wajib dimenangkan. Kalau hari ini kemudian kaum muslimin kalah, ini perlu dievaluasi. Wa khuruju hadzal nur wa khuruju hadzal nuri inda wad'ihi isyaratan ila ma yaji'i bihi minan nuri alladhi ihtada bihi ahlul ardi wa zala bihi dhulumaty syirki wa minha. Dan keluarnya cahaya ini, hadzal nur inda wad'ihi, ketika lahirnya baginda SAW itu menjadi isyaratan ila ma yaji'i bihi minan nuri. Ini menjadi isyarat menunjukkan pada apa yang akan datang bersama dengan baginda Nabi SAW itu yang berupa cahaya. Maksudnya apa? Yani al-Islam. Minan nur yang dimaksud dengan di sana adalah litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur, yani cahaya Islam itu sendiri, di mana penduduk muka bumi akan mengambil petunjuk dengan petunjuk Islam, dan juga sirnalah kemudian kezoliman, kegelapan, dunia kesyirikan dari muka bumi itu sendiri. Dan itu terwujud ketika kemudian baginda SAW terlahir ke dunia di kota Mekah. Kota Mekah ketika itu penuh dengan kesyirikan, begitu pula wilayah Syams penuh dengan katakanlah kesyirikan. Bahkan kesyirikan di Jazirah Arabiyah itu pertama kali berasal dari negeri Syams itu sendiri. Ketika kemudian Amr bin Luhai membawa kesyirikan dari negeri Syams, ketika dia pulang berniaga berdagang, dia menyaksikan penduduk negeri Syam menyembah berhala. Kemudian dia tertarik, akhirnya dia mencoba, lalu dia bawa sebagai oleh-oleh ke negeri Mekah itu, dia bawa patung-patung disimpan di kota Mekah. Kemudian dia tunjukkan penyembahan terhadap berhala hingga diikuti oleh penduduk Mekah yang mengira
Wa dhannuna billahi ghairil haqqi dhannal jahiliyah, berprasangka tentang Allah dengan persangkaan jahiliyah. Mereka menyaksikan seorang Amr bin Luhai yang dianggap sebagai seorang tokoh agama, namun sesat menyesatkan, diikuti, akhirnya tersesatlah dan tersebarlah kemudian kesyirikan di kota Mekah. Datang musim haji, di mana Amr bin Luhai dengan asistennya dari kalangan bangsa jin yang menggali, berdasarkan informasi dari setan gulungan jin ini, dia menggali, dari bisikan-bisikannya dia menggali kemudian patung Wad dan Suwa'an, Yaghus wa Ya'uq wa Nasra, patung-patung sembahan kaum musyrikin pertama, yakni pada masa kaumnya Nuh alaihissalam itu sendiri, lalu dibagikan olehnya kepada penduduk Jazirah Arabia, maka tersebarlah kesyirikan di Jazirah Arabia hingga kota Makkah penuh dengan patung-patung berhala. Datang kemudian baginda Rasulullah SAW mendakwahi mereka, mendakwahi orang-orang Arab, bangsa Arab, bahkan ke negeri Syams, hingga kemudian betul datang kemudian baginda Rasulullah SAW itu cahayanya mampu menerangi dalam hal ini kota Makkah, Yasrib, kota Makkah, berbagai macam wilayah-wilayah Jazirah Arabia, hingga kemudian ke negeri Syams itu sendiri. Dan ini luar biasa. Betul tadi datangnya baginda Rasulullah terlahir ke dunia itu membawa cahaya, dan isyarat cahaya tadi di dalam riwayat ini menjadi isyarat yang disebutkan kesesuaian oleh para ulama. Ketika Nabi SAW terlahir ke dunia, muncul kemudian satu cahaya yang menerangi kusur Syams, menerangi istana-istana negeri Syams itu sendiri. Ini menjadi isyarat apa? Menjadi isyarat disebutkan oleh para ulama bahwa baginda SAW akan datang membawa cahaya Islam itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menarik, dan ini yang kemudian menarik. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azanallahu wa iyyakum, para ulama kemudian mereka mengatakan, ini dinukilkan oleh di dalam kitab-kitab tentang sirah baginda SAW itu, wa qala Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wa takhsisu syams bi dhuhuri nurihi isyaratan ila istiqrari dinihi wa thubut ila istiqrari dinihi wa thubuti bi biladi syams. Wa lihada takunu syams fi akhir zaman aqila lil islami wa ahlihi wa biha yanzilu Isa bin Maryam idza nazala bi Dimashq bil manarat syarqiyatil bayda minha. Wa lihada jaa fi sahihaini la tazalu ta'ifatan min ummati dhahirina 'ala al-haqqi ini la yudiruhu man khadalahu wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Wa fi sahih Bukhari wa hum bisyams. Nah, jadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini bisa kita lacak pula di dalam kitabnya Al-Hafidz Ibnu Katsir itu sendiri. Jadi baginda Rasulullah SAW kan jelas disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syams. Bahwasanya ibundaku, ini Sayyidah Aminah, bahwa saya menyaksikan keluar dari dirinya satu cahaya yang menerangi istana-istana negeri Syams itu sendiri. Nah, dalam hal ini, kisah ini kisah yang kemudian karena manaman ra'at suhina hamalat bihi, di mana Sayyidah Aminah itu dalam keadaan tidur yang menyaksikan ketika kemudian mengandung lalu melahirkan baginda Rasulullah SAW. Dan kisah ini di tengah-tengah kaumnya, wa qassathu ala qaumiha, di mana Sayyidah Aminah kemudian mengisahkan kisah ini ke tengah-tengah kaumnya, fasya'a fihim washtahara bainahum, di mana tersebarlah kemudian kisah ini dan masuk di antara mereka, wa kana dzalika tawti'atan. Dan ini menunjukkan suatu, ya bisa dikatakan suatu sesuatu yang kemudian akhirnya tersebar di tata masyarakat dan dibenarkan kemudian oleh baginda Rasulullah itu sendiri. Wa takhsisus Syam bi dhuhri nurihi isyaratan ila istiqradinihi. Dan dalam hal ini pengkhususan negeri Syams bi dhuhri nurihi, yang menampakkan cahaya menjadi petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk bahwa dinnya itu akan kemudian unggul, baik din maupun juga kenabian itu akan unggul di negeri-negeri Syams. Oleh karena itu yang namanya negeri Syams di akhir zaman itu menjadi tempat pusatnya Islam dan juga kaum muslimin itu sendiri. Di negeri Syams itu pula kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir akan turun Isa bin Maryam, di mana ia akan turun di kota Damaskus, di menara Putih Timur di antaranya. Oleh karena itu datang di dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, akan senantiasa ada dari umatku ini
kelompok yang berada di atas kebenaran. Dalam hal ini tidak akan mampu memudaratkan mereka siapa yang kemudian menistakan mereka, tidak pula orang-orang yang menyelisih mereka, hingga datang kemudian keputusan dari Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian, dalam keadaan menang. Dan disebutkan dalam keterangan Sahih Al-Bukhari, dinukilkan Al-Hafidz Ibnu Katsir, wahum bisyam, dan yang dimaksud dengan kaum Taifah yang senantiasa menang ini adalah mereka yang berada di negeri Syams itu sendiri. Ainul alam sawab. Dalam hal ini ikhwatil kiram azanal wa yakum. Nah, para ulama kemudian menyitir baginda Rasulullah SAW terlahir ke dunia sebagai diutarakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Berdasarkan riwayat hadis Nabi SAW, inni indallahi la khatimun nabiyyin. Sesungguhnya aku di sisi Allah penutup para nabi. Hingga kemudian sampai kepada kalimat, sesungguhnya diriku, dakwatu Abi Ibrahim, adalah orang yang didoakan oleh ayah, oleh bapakku. Maksud dalam arti ini bapak moyang. Karena jelas silsilah baginda sampai kepada Nabiullah Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam hal ini ketika dikatakan dakwatu Abi Ibrahim, aku adalah doa dari bapak moyangku yang Nabiullah Ibrahim, wa bisyaratun, dan aku adalah kabar gembira Isa tentang diriku. Nah, wa ru'ya ummi allati ra'at kadzalika ummahatun nabiyyin. Nah, dalam hal ini merupakan riwayat yang sahih di luar kalimat wa kadzalika ummahatun nabiyyin. Nah, ini disebutkan para ulama. Dalam hal ini yang dimaksud dengan dakwatu Ibrahim wa busyra Isa dalam hal ini wal murad anna awala min dalam hal ini yang dimaksud ini ayat apa? Nah, ini ayat yang kemudian diutarakan di dalam keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Rabb kami, ini merupakan doa Nabiullah Ibrahim. Wab'ats fihim rasulan minhum, utuslah kemudian di tengah-tengah mereka manusia seorang rasul di antara mereka, yatlu 'alaihim ayatika, yang membacakan atas mereka ayat-ayat Engkau, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajari mereka manusia Alkitab, yakni kitab suci, yakni Al-Qur'an, wal hikmata, yang dimaksud ditafsirkan oleh para ulama, yakni as-sunnah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Innaka, sesungguhnya Engkau antal azizul hakim, wahai Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini menarik kan? Di dalam doa ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini yang kemudian dikomentari oleh baginda Salam, aku adalah doanya bapak moyangku yang Nabiullah Ibrahim. Di mana para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan Alkitabah, yakni Al-Quran, wa qawluhu ta'ala yu'allimuhumul kitabah, yakni Al-Quran, wal hikmata, yakni as-sunnah. Jadi yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran, Al-Hikmah adalah as-sunnah. Al-Quran dan as-sunnah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan yaqulu ta'ala ikhbaran an tamami da'wati Ibrahim li ahlil haram. Dan ini Allah menggambarkan, menginformasikan kepada kita tentang sempurnanya, terlaksananya kemudian doanya Nabiullah Ibrahim bagi penduduk kota Mekah. Karena jelas Nabiullah Ibrahim adalah sosok yang kemudian Allah perintahkan dengan Nabiullah Ismail alaihi wasallam membangun, mendirikan Ka'bah sebagai tempat yang diziarah oleh seluruh umat manusia itu sendiri, oleh kaum muslimin. Dalam hal ini Nabiullah Ibrahim mendoakan agar apa? Agar kemudian ya ba'atsallahu fihim rasulan, agar Allah kemudian mengangkat, mengutus di tengah-tengah mereka penduduk Makkah itu seorang rasul di antara mereka, min dzurriyyati Ibrahim, ini dari anak keturunan Nabiullah Ibrahim. Waqad wafaqat hadhihi ad-da'watu al-mustajabah, di mana dakwah ini telah mendapati al-mustajabah atau qadarallahu as-sabiq fi ta'yin Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan fil ummiyina ilaihim ila sa'iril a'jamiyyin minal insi wal jinni. Dalam hal ini kemudian Allah mengabulkan doanya Nabiullah Ibrahim ini. Allah kemudian menentukan, memilih baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai rasul dari kalangan ummiyin di tengah-tengah kepada mereka, dan ini bahkan kepada seluruh bangsa Ajam, kepada seluruh bangsa Arab dan juga bangsa Ajam, dari golongan bangsa jin dan juga bangsa manusia. Ustaz, bagaimana bisa kemudian bangsa jin termasuk? Nah, jawabannya karena jumhurul ulama
termasuk juga Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini menegaskan pada prinsipnya tidak ada rasul dari kalangan bangsa jin. Dan itu sudah ditetapkan di dalam berbagai petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran ketika Allah menggambarkan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Di sini Allah menggambarkan yahdi ila rusdi fa'amanna bihi. Bagaimana kemudian bangsa jin mereka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah informasikan kepada baginda Rasulullah SAW, pada baginda Rasulullah sedang baca, bangsa jin lewat, mereka mendengar. Di antara mereka adalah bangsa jin nasibin. Ya, mereka masuk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quranul Karim, mereka akhirnya kemudian beriman berislam, memasuki dinul Islam itu sendiri. Dan sebagaimana Allah tunjukkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa hadirnya baginda Rasulullah SAW itu menjadi rahmat bagi semesta alam itu sendiri. Nah di sini para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jelas dalam hal ini baginda Rasulullah SAW ini menjadi menjadi gambaran dari doanya Nabiullah Ibrahim. Nah ini luar biasa kan. Dan ini ditegaskan kemudian keterangan ini dengan riwayat oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tadi. Aku adalah doanya bapak moyangku yakni Ibrahim, dan juga bisyarah kabar gembira dari saudaraku Sayyidah Isa. Dan yang dimaksud dengan bisyarah tadi, bisyarah yang mana? Nah, dalam hal ini haitsu qama fi Bani Israil, di mana Nabiullah Isa alaihissalam walam yazal dzikruhu fin nasi madhkuran masyhuran sa'iran hatta afsa bismihi khatamu anbiya'i Bani Israil nasaban. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bisyarah Isa tadi, bagaimana Isa, di mana Isa bin Maryam ketika beliau berdiri di depan kaumnya Bani Israel. Karena Nabi Isa adalah kaum yang diutus kepada Bani Israel. Khatiban, beliau menyampaikan seruan waqala. Ini yang kemudian digambarkan dalam ayat Al-Quran. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Dan ingatlah ketika kemudian Isa bin Maryam berkata kepada wahai Bani Israel, ini sesungguhnya diriku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan kitab sebelumku, yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang kemudian diriku pun juga menjadi penyampai gembira, penyampai kabar gembira. Aku adalah orang yang juga menyampaikan kabar gembira akan datangnya bi rasulin, seorang rasul utusan Allah, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang setelahku dan namanya adalah Ahmad. Di mana nama Ahmad ini nama Muhammad itu sendiri. Itu semakna ya, itu juga hanya beda pelafalan sedikit saja, Ahmad dan Muhammad, orang yang terpuji. Dalam hal ini nama yang bahkan di kalangan bangsa Arab tidak dikenal tradisi penamaan dengan nama Ahmad atau Muhammad itu sendiri. Di kalangan orang-orang Arab secara umum, termasuk juga di tengah-tengah orang-orang Quraisy, ketika mereka di masa jahiliyah, nama Muhammad dan Ahmad ini nama yang langka. Bahkan ketika dalam ini baginda Rasulullah SAW terlahir, Allah memberikan petunjuk wabillahi taufik dalam dari sisi penamaan kepada kakeknya Abdul Muttalib, kakeknya baginda Rasulullah Abdul Muttalib itu, hingga menamakan baginda Rasulullah SAW sesuai dengan nama yang kemudian disebutkan oleh Nabiullah Isa bin Maryam di depan Bani Israil. Ini peristiwa yang pasti terjadi. Ini peristiwa betul-betul terjadi. Ini peristiwa betul-betul terjadi di mana Nabi Isa, dan ini pun juga yang kita ketahui pada prinsipnya termaktub di dalam Injil. Datang seorang Rasul. Makanya orang-orang Bani Israel, itu kita tahu betul bagaimana kemudian orang-orang Bani Israel, orang-orang dari kalangan Bani Israel Yahudi atau Bani Israel yakni Nasrani. Karena mereka terbagi dua, Yahudi dan juga Nasrani. Pada akhirnya mereka menantikan sosok Rasul di akhir zaman yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW. Hanya saja sayangnya ketika kemudian baginda Rasulullah SAW terlahir ke dunia itu, dan orang-orang Yahudi, para pendetanya mengetahui betul tanda-tanda langit, tanda-tanda langit yang menjadi isyarat akan terlahir seorang nabi. Ketika mereka tahu tanda-tanda itu, yakni munculnya bintang-bintang langit sangat terang ketika itu,
hingga kemudian orang-orang Yahudi mencari-cari apakah ada di antara orang-orang Yahudi Bani Israel yang melahirkan anak keturunan, ternyata tidak ada. Akhirnya mereka mencari-cari di kota Mekah, hingga mereka membayar para dukun karena mereka punya kepentingan jahat dalam hal ini. Ketika kemudian lahir anak tadi, maka anak tadi harus Rasul akhir zaman harus dari kalangan mereka sendiri. Maka mereka mencari-cari, membayar para dukun-dukun perempuan itu untuk memeriksa setiap anak-anak bayi-bayi yang baru lahir di kota Mekah. Mereka mengetahui betul ciri-ciri kenabian, yakni ada kemudian seperti seperti bulatan, seperti telur di punggung calon nabi tersebut. Mereka mencari-cari karena kalau kemudian mereka dapati, mereka akan mengklaim bahwasanya ia dari keturunan orang-orang Bani Israel. Ini akibat asobiyah, fanatik buta kepada asal usul dan sebagainya. Ini yang tercela. Ketika kemudian mereka mendapati ternyata sosok Rasul ada seorang Muhammad SAW, dan ternyata terbukti 40 tahun kemudian orang-orang Yahudi menjadi termasuk orang kaum yang pertama kali mengingkari kenabian itu sendiri. Ini yang menyebabkan kemudian mereka terlaknat, orang-orang Yahudi itu sendiri. Waliyadzubillah. Ketika kemudian baginda SAW terlahir ke dunia, diutus menjadi seorang Rasul, Nabi dan Rasul, maka kita dapati bagaimana kemudian Jibril mendatangi Nabi SAW di Gua Hira itu, ketika Nabi SAW pulang menemui Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istrinya. Diceritakanlah kisah tersebut hingga kemudian dibawa oleh Sayyidah Khadijah kepada Waraqah, seorang pendeta Nasrani yang juga mengetahui tanda-tanda akan adanya seorang Rasul akhir zaman, min ba'di ismuhu Ahmad, setelah Isa bin Maryam dan namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Ini sangat sesuai. Bahkan Waraqah ini kan berjanji kalau kemudian dia masih hidup di masa baginda SAW sudah berjuang dengan risalah itu, maka beliau akan menjadi pengikut Muhammad SAW, membela risalah itu sendiri. Itu menandakan bahwa para pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, mereka mengetahui betul akan adanya Nabi di akhir zaman itu sendiri. Dan beliau baginda SAW adalah doanya bapak moyangnya Nabiullah Ibrahim, dan beliau adalah bisyarah Isa bin Maryam di depan Bani Israel itu sendiri, dan mengabarkan min ba'dismu Ahmad, akan datang seorang Nabi Rasul terakhir yang bernama Muhammad SAW. Semoga kita membahas hari ini berbicara tentang baginda SAW, sejarah beliau di momentum pada momentum Rabiul Awal yang syarat dengan nuansa Maulid Nabawi itu sendiri. Maka kita perlu ingat, kita kaitkan terakhir para pemirsa sekalian, bahwa momentum lahirnya baginda SAW ke dunia itu bukan sekedar kelahiran sosoknya insan yang mulia, bahkan yang kemuliaannya menerangi muka bumi dengan cahaya Islam itu sendiri, dengan risalah yang beliau bawa itu. Ya, kemudian Allah sifat risalah sebagai rahmat bagi semesta alam, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin. Ya, kemudian beliau menyifati dirinya sebagai basyara wa nadhira, pemberi kabar gembira dengan dengan Islam itu sendiri, wa nadhiran, dan juga kabar peringatan kepada mereka yang membangkang dengan neraka jahanam. Waliyadzubillah. Semoga Allah kumpulkan kita semua kelak di akhirat bersama dengan baginda Rasul di jannah a'la, dengan baginda Rasul juga para sahabat, para pejuang Islam. Barakallahu lana wa lakum ikhwatul kiram. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.